Kata ke, Ya. lu ngikutin perkembangan COVID hari ini? Sampai berapa ya? 10.000, 11.000 ya? Yang saya tahu grafiknya naik terus, Pak. Naik terus ya? Iya. Itu darah Tangsel pun sama? Nasional. Nasional. Kita bicara nasional. Jadi waktu Jakarta kemarin kita PSBB yang baru ini, yang darurat, yang ketat banget, di Tangsel bagaimana? Tangsel termasuk salah satu daerah atau provinsi yang jadi sorotan, Pak. Selain Jakarta dan ada beberapa daerah yang tinggi kasusnya. Oke, berarti kan diberlakukan bukan hanya pada Jabodetabek ya, tapi hampir seluruh wilayah mungkin ya. Iya, betul, Pak. Oke, teman-teman semuanya, The Three Musketeer yang ada di rumah, kita akan lihat bumpers berikut, tapi jangan baper ya. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Shalom The Warriors, dalam program Three Musketeer ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Don't you be afraid. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Teman. Mas Bim, ketika saya melihat tentang pandemi ini, pandemi COVID ini, saya sebenarnya sering berpikir, Pak, iman, karena kita orang percaya, Take ya, kita seringkali menghadapi pandemi ini dengan iman. Cuman sebelumnya kita coba lihat dulu, Pak ya, satu ayat dalam Kejadian tentang Abraham, Pak. Bagaimana iman yang awalnya dari Abraham ini. Mungkin saya bacakan ya. Ya, boleh, Pak. Satu ayat saja atau dua ayat saya bacakan. Dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi gini, Mas Bim, ini tentang iman yang dasar daripada iman dia biasanya dari sini. Sekarang gini, Mas Bim, menghadapi pandemi ya, Take ya, menghadapi pandemi ini, saya sering kali berpikir, melihat gitu ya, melihat banyak orang, terutama yang orang-orang beriman, dia menyamakan imannya ketika menghadapi pandemi. Itu dia bilang, saya punya iman kok, maka saya tidak takut. Nah, sebenarnya bagaimana sih kedudukan iman ini ketika orang-orang percaya itu yang mereka bilang menghadapi iman dalam menghadapi pandemi. Sebabnya ada yang bilang begini, Pak, Mas Bim ya, ketika saya keluar, saya nggak takut kok. Sehingga dengan demikian bisa menurunkan dia punya tingkat kewaspadaannya. Dibukalah maskernya. Kenapa? Karena saya punya iman kok. Kalau memang Tuhan mau kasih saya COVID, ya saya kena. Tetapi kalau enggak, Tuhan pasti lindungi. Nah, di sini kemudian kita ambil temanya. Bagaimana? Mungkin yang pertama Mas Bim ya. Bagaimana sih Mas Bim? Saya sebenarnya rada bingung tuh Mas Bim. Bagaimana sesungguhnya iman ketika menghadapi pandemi atau pandemi ini? Apakah boleh, Pak? Seperti yang kita bisa lihat. Kalau mereka keluar, mereka bilang, saya punya iman. Kemudian, ya karena itu saya nggak terlalu pusing lah. Saya pakai masker atau tanpa masker. Nah, bagaimana kalau masukan Mas Bim? Oke, bagi saya beriman itu tidak bodoh, ya. Tidak Dan bodoh ya. Beriman itu nggak konyol bagi saya. Ya. Contoh gini, lu tahu bahwa lu punya darah tinggi dan lu pernah stroke ya. Ya. Terus karena lu beriman lah, Ya. lalu lu makan ikan asin, makan kambing, makan duren, ya. Tapi sudah saya doakan Pak. Oh iya pasti doakan lah, saya yakin begitu. Terus tiba-tiba orang ini kena stroke
berulang kembali, pendarahan di otak, koma lagi. Iya. Apakah orang itu tidak beriman? Kan sudah berdoa. Iya. Boleh dalam nama Yesus. Iya. Ketika makan ya. Betul, sudah beriman, tapi bodoh. Gitu. Apa sih iman itu? Iman itu rasional dan irasional. Rasional itu kita harus bisa memakai akal sehat kita. Iya. Contoh, kayak contoh gini, saya kemarin ke Sulawesi Utara, ya, hampir 2 minggu. Saya melayani, terus saya mendoakan orang, saya melepaskan pelepasan dan sebagainya. Tapi apakah saya tidak memakai protokol kesehatan yang ada? Saya pakai protokol kesehatan yang ada. Iya. Ya, saya tetap pakai masker. Setelah saya turun tangan, saya dengan hand sanitizer, ya. Lalu saya pulang, saya mandi. Kenapa? Oke lah, saya punya iman, saya nggak kena COVID. Tapi jangan sampai saya menjadi carrier untuk orang lain. Iya. Pembawa ya. Ya, saya pembawa virus ini kepada orang lain. OTG kan. Iya. Akhirnya orang-orang yang taunya saya hamba Tuhan pasti bersih, pasti kudus, pasti nggak penyakit, menjadi kena gara-gara saya. Iya. Itu bagi saya menjadi batu sandungan. Iya. Yang kedua, iman itu irasional. Seperti yang tadi Pak Wi bahas, kejadian tadi, seperti bintang di langit dan sebagainya, itu iman yang di luar akal pikiran kita, nggak bisa dengan logika kita. Iya. Nah, bagi saya iman adalah 2 hal tadi, dia rasional dan irasional. Iya. Jangan sampai menjadi iman yang bodoh seperti yang saya gambarkan tadi. Iya. Gitu loh Pak Wi. Iya. Terima kasih Mas Bim. Take, saya lihat ya beberapa pendeta, mungkin karena geografisnya berada di luar epicentrum, artinya mungkin dia agak daerahnya di luar Pulau Jawa ya. Kemudian mereka berkata, atau mungkin dalam Facebooknya itu tidak menyelenggarakan protokol kesehatan. Nah, pada saat terlihat mungkin pada saat pelayanan segala macam. Nah, bagaimana kalau Pak Riko, kalau Take ini menanggapi? Karena bisa juga karena mereka, di sini belum terkena atau belum terdampak pandemi, sehingga saya juga bingung kenapa harus saya pakai begitu. Nah, bagaimana sebenarnya peran dari seorang pelayan Tuhan itu menanggapi hal ini? Nah, bagaimana menurut Take? Ya, kembali kepada topik tadi, sebetulnya kalau berbicara iman kita tidak berani berkata-kata karena kita adalah pendeta kecil. Banyak pendeta-pendeta besar yang imannya kurang. Iya. Tapi pada saat COVID menyerang awal Maret itu, pendeta semua tumbang. Pendeta-pendeta besar. Karena COVID ini, apa mereka dikategorikan kurang beriman? Mereka beriman dan sangat beriman. Kita tuh tidak ada apa-apanya gitu kalau berbicara. Nah, berarti dalam hal ini menanggapi pandemik ini, COVID ini, Corona ini, tidak berbicara iman, tapi hikmat. Iya. Hikmat gitu loh yang harus dikedepankan. Nah, apa artinya? Karena Corona tidak peduli kamu beriman atau tidak beriman. Iya. Corona tidak peduli kamu agamanya apa. Mau Kristen kah, Islam kah, Hindu kah, Buddha kah, atau agama lainnya, atau sekaligus tidak ada agama, ateis, dia tetap serang, dia tetap serbu. Nah, ini yang harus kita cermati dulu. Ini bukan berbicara iman. Nah, makanya salah persepsi dan konsepnya orang-orang Kristen terlalu mengagungkan, mengedepankan seolah-olah mereka beriman dan mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa. Saya yakin sampai saat ini terlalu luar biasa untuk menghadapi semua virus ini. Tapi tidak demikian membacanya dan melawannya. Seperti yang sudah dikupas sama Mas Bimo. Iman itu seperti apa? Irasional dan rasional gitu. Kita harus paham dulu gitu. Nah, dalam hal ini kita kedepannya tuh kita protokol kesehatannya itu tetap harus dikedepankan. Protokol kesehatan. Nah, prokesnya dan secara ketat. Secara ketat, karena virus ini tidak mengenal siapapun, mau saudara, mau teman sepelayanan, mau keluarga besar atau orang jauh. Ya, jadi pada kesempatan ini Pak Riko tetapkan kalau maksudnya prokes, protokol kesehatan tetap harus dikedepankan, tidak bisa tidak. Even kita jangan bilang Tuhan, bahwa di sini belum masuk, nggak bisa.
Nggak bisa, karena ini ada bawaan yang kita tidak tahu dari mana segala penjuru bisa masuk. Iya. Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, dalam hal ini bukan iman yang dibicarakan, tapi hikmat untuk menghadapi masa pandemi ini. Iya. Menurut saya kalau corona sudah bekerja, kita tidak bisa lihat. Iya, menarik Pak. Pak Bimo yang sering misi ya, yang sering melakukan perjalanan misi keluar kota. Nah, bagaimana Bapak mungkin bisa ceritakan bagaimana kesiapan daripada gereja-gereja atau mungkin juga Protokol para mereka. pelayan kesehatan di sana. Misalnya apakah mereka juga Menerapkan. even walaupun daerah mereka belum mungkin lebih relatif kurang ya, atau relatif mungkin malah belum terkena sekali terkena virus ini, mungkin populasinya hanya sepersekian. Itu bagaimana kalau Bapak melakukan kunjungan misalnya contoh terakhir ya ke Manado ya, mungkin Manado cukup besar ya Pak. Nah, bagaimana peran pelayan Tuhan di sana Pak dalam meningkatkan kesadaran, atau mungkin mereka bilang oh it's okay, kita masih belum. Nah, bagaimana dari pengamatan Pak Bimo, Mas Bimo? Jadi sebelum saya ngomong ke mereka ya tentang apa yang harus kita lakukan, saya bilang ngasih studi kasus. Kebetulan ada kakak saya semua dokter, ya ada di klinik dan rumah sakit. Iya. Kakak saya kena COVID sama istrinya. Dia selama menjalani melayani para pasien full APD lengkap, dan orangnya sangat-sangat kritis untuk hal-hal tersebut. Dia selalu nyuruh saya, jangan lupa mandi, jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa alkohol, jangan lupa ganti masker dan sebagainya. Toh dia kena juga. Apakah dia tidak beriman? Dia beriman. Ya, dia perjamuan kudus setiap hari, dia percaya minyak urapan, dia percaya Yesus Tuhan. Toh kena, gitu ya. Terus yang terakhir kemarin adik saya dengan istri dan anaknya. Ya, terus apakah dia nggak beriman? Dia beriman. Dia megang 2 rumah sakit besar dan dia kena APD lengkap. Apakah dia tidak beriman? Beriman. Terus adik saya yang kecil ada di rumah sakit Bekasi, dia APD lengkap, 1 rumah sakit kena semuanya, tapi dia nggak kena, gitu. Sedangkan adik saya perempuan seringkali pulang ke rumah setiap hari. Terus bagaimana dengan kami? Kami harus bisa menjaga diri juga. Nah, kasus itulah saya bawa kepada mereka. Ya, saya bilang kepada mereka seperti yang saya bilang di awal, jangan punya iman yang bodoh. Ini protokol saja sudah dilakukan sangat-sangat maksimal, toh kena juga. Jangan bilang nggak beriman, dia beriman, gitu kan? Terus apa yang harus mereka lakukan? Taati. Makanya kita katakan di dalam rumah, hendaklah engkau tunduk pada pemerintah. Nah, pemerintah di sini adalah negara kita. Dia ngasih himbauan, anjuran untuk menaati setiap protokol yang ada. Gereja itu ketika saya ke Sulawesi Utara itu beda dengan Jakarta hari ini. Kenapa? Di Sulawesi jam 7 malam semua minimarket tutup, semua restoran tutup. Gereja pun tanggal 24, 25 itu tidak boleh buka. Gitu kan ya? Bahkan ketika saya pulang tanggal 31 kemarin Desember itu jam 6 harus lockdown semuanya. Kami nggak bisa keluar dari kota Manado. Kenapa? Karena mereka pembatasan sangat ketat. Alhasil, kenapa gereja tidak bisa beribadah dengan budaya mereka? Setiap kali ada event besar kayak contoh Paskah, Natalan, Tahun Baru, itu pesta bagi mereka. Ya, itu semua hiburan, hiasan ada di jalanan. Tapi kemarin seperti tidak ada perayaan Natal apa-apa. Pohon Natal tidak ada di pinggir jalan, semua sepi semuanya. Nah, tapi gereja-gereja di sana akhirnya mentaati protokol yang ada. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya Jakarta, bukan hanya Tangsel, Sulawesi Utara zona merah. Nah, bagaimana cara kita mengimbau mereka? Ingat lagi, saya ingat, tunduklah pada peraturan pemerintah. Jangan sampai kita melanggar yang ada. Oh, tapi saya punya iman tuh ada, tapi kita punya undang-undang. Gitu loh. Di peraturan yang saya baca sana adalah setiap gereja yang melanggar akan ditutup, akan diproses hukum. Kalau kita takut sama Tuhan, tentunya kita akan tutup sama hukum yang ada. Nah, himbauan saya kepada teman-teman yang ada di daerah dimanapun juga berada, sebagai hamba Allah, kita bertiga pengen banget ya ingetin kepada teman-teman semuanya, kita punya iman sama Yesus yang luar biasa, betul. Tapi kita himbau kembali sini, taatilah protokol kesehatan yang ditetapkan. Supaya apa? Minimal ya, kita bukan menjadi batu sandung orang lain. Minimal kita tidak menjadi pembawa virus pada orang lain. Sehingga kita masih bisa beribadah dengan normal. Ya, terus
Yang tidak boleh dilanggar adalah, ingat, kita punya peraturan tidak boleh lebih dari 50%. Jarak pun Distancing. Distancing. ada jaraknya. Ya. Jadi ya itulah yang saya pengen utarakan pada teman-teman hari ini. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya. Nah, yang terakhir, ada belakangan ini, terakhir ini kita melihat bahwa gencar dilakukan vaksinasi ya. Vaksinasi. Nah, tentu ada dari teman-teman kita yang sedang menyaksikan ini, ada sedikit ketakutan ya, ketakutan atau keraguan. Nah, bagaimana himbauan mungkin atau masukan atau wacana dari, ya mungkin saya Pak Riko ya sebelum ke Pak Bimo, itu bagaimana kita dapat menyukseskan program pemerintah khususnya dalam pemberian vaksin ini, ya tentu kepada umat Kristiani ya Pak. Bagaimana himbauan, apakah ya kalau misalnya memang tidak boleh, kalau dia takut bagaimana Pak, gitu bagaimana? Mungkin monggo Pak Riko, mungkin dia ada perasaan takut Pak gitu ketika menerima vaksin ini. Sebagai masyarakat awam atau rakyat sipil, ya kita untuk dapatkan vaksin ini tentu satu kata, sabar. Belum waktunya kita, soalnya di atas kita masih ada yang lebih perlu, ya kan? Para pejabat, para orang medis yang garda-garda depan, dan lansia-lansia. Nah, baru ke kita yang ini tunggu SMS. Nah, satu sisi, apakah vaksin ini menjadi suatu kekhawatiran? Nah, sudah dimunculkan di TV bahwa orang pertama yang vaksin adalah Presiden. Dia sudah menunjukkan sebagai kepala pemerintahan orang nomor 1 di Indonesia, dia sudah memberi dirinya untuk divaksin. Yang artinya apa? Artinya ini role model, contoh yang harus kita ikuti. Diikuti oleh belakangnya ada grup milenial, anak-anak muda, dan juga para pejabat. Hari itu juga banyak beberapa presiden yang dunia ya, presiden Inggris, ada presiden Salman pun Arab Saudi pun divaksin hari itu juga, dan juga presiden Singapura juga kan pada hari yang sama. Itu artinya menunjukkan bahwa vaksin ini oke, dan harus divaksin dan tidak perlu khawatir. Jadi tidak perlu ada rasa cemas, karena ini memberikan kita suatu bukan berarti kita harus lebih nyeleneh terhadap corona, bukan, tapi memberikan kita imun untuk menghadapi masalah ini. Jadi Pak Riko, jadi melalui tadi penjelasannya kita harus mendukung ya Pak ya, mendukung program pemerintah, dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena ini untuk memperkuat imun dalam tubuh kita. Nah, terakhir mungkin Pak Bimo juga ada tanggapan Pak sebelum saya closing. Iya, jadi teman-teman yang gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan terlebih khusus ya, jangan mendoktrin kepada jemaat untuk tidak memberikan vaksin dengan dalil bahwa ini tanda chip di tangan, tanda chip di dahi. Saya mau bilang hari teman-teman semua yang hamba-hamba Tuhan, chip itu udah ada. Coba kamu punya kartu ATM, ada chipnya. Kartu kredit. Ya, kartu kredit ada chipnya. Kartu HP ada chipnya, gitu loh. Terus apakah tanda akhir zaman? Sudah tanda masuk akhir zaman. Tapi yang pasti adalah setiap apa yang Tuhan firmankan tentunya harus digenapi. Gak mungkin kita bisa melawan maunya Tuhan, gitu loh. Karena kita katakan hari-hari akan semakin jahat, itu sudah mulai tergenapi. Nah, tapi dengan tentunya kita punya iman yang baik dengan Tuhan, ya. Bukan kapan Tuhan datang, bagi saya itu nggak urusan bagi saya kapan Tuhan datang. Yang penting di dalam siapa kita sudah siap atau belum. Kalau belum siap, tentunya pasti akan was-was bagi saya. Kalau saya pun hari dipanggil Tuhan mati, saya siap kok. Saya himbau teman-teman semuanya hamba Tuhan, gereja-gereja orang-orang Kristen, yuk kembali saya bilang seperti Alkitab katakan, tunduklah pada pemerintah. Saya percaya pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita beriman sama Tuhan, berkenegaraan yang baik, tentunya di dalam koridor yang punya iman sama Yesus Tuhan. Itu Pak Wi. Waduh, terima kasih. Pada kesempatan ini juga saya mendapat pencerahan ya. Walaupun kemarin itu saya sempat ada juga bimbang Pak, jujur Pak, bimbang. Jadi kesempatan ini saya mendapatkan masukan-masukan berharga dari Mas Bim dan Take. Nah, akhir kata bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita tetap mesti paham bahwa antara iman dan juga hikmat ya Pak Riko ya. Jadi ketika menghadapi virus ini kita harus berhikmat, dan
iman juga harus didasarkan pada pengetahuan. Mungkin ada beberapa juga pelayan Tuhan yang masih ada perbedaan pendapat. Nah, jadi pelayan-pelayan Tuhan tadi disebutkan juga memiliki peran yang vital, khususnya dalam membuka wawasan daripada jemaat agar mereka tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, juga terakhir kita dukung program pemerintah khususnya vaksinasi agar di tahun 2021 ini semua rakyat, ya tentu kita utamakan dulu yang garda terdepan untuk mendapatkan atau mengikuti vaksinasi ini. Semoga kita dapat bersama-sama menghadapi pandemi ini dengan baik dan kita semua bisa bebas dari corona. Semoga shalom. 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 Terberkati. Tuhan berkati.